guys, namaku Alisa. Aku umur 10 tahun. Aku tuh nggak sekolah karena hari Minggu. Terus ini tuh ada ayahku. Hai ayah. Habis ke sawah, capek pulang dari sawah. Terusan ada ibuku juga, ibuku lagi sakit. Ya, sakit apa? Muta-muta. Kayaknya ada dedek bayinya ya deh. Nih, aku lagi ngerawat ibu. Hai ibu. Cepat sembuh ya bu. Iya. Oke, dadah. Sekian, terima gaji. Dadah. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Mbak Yuli. Di kesempatan kali ini kita bikin video random aja ya teman-teman. Ini karena badan aku itu kayaknya lagi meriang ya, agak tumbang gitu. Aku tuh mual, muntah-muntah. Terus kepala aku tuh pusing, badan aku tuh lemes banget. Kata anak dan suamiku, apa mungkin ibu lagi hamil? Kalau menurut feelingku sih kayaknya belum ada isinya. Tapi ya nggak tahu juga ya, namanya rezeki itu nggak bisa disangka-sangka, nggak bisa ditolak juga. Karena memang sebenarnya kita itu sangat menantikan bayi baru dalam rumah ini. Jadi misalkan aku cepet dikasihnya ya alhamdulillah, kalaupun belum ya nggak apa-apa. Sebenarnya ini aku itu mungkin agak kecapean ya, karena kalian bisa bayangin aku itu pulang dari Singapura itu belum istirahat sampai sekarang, malah keliling ke sana kemari ya. Habis dari Singapura turun langsung di Bandara Surabaya, mampir ke Blitar. Habis dari Blitar aku lanjut perjalanan lagi menuju Banyuwangi. Itu memakan waktu tuh panjang banget ya teman-teman. Jadi waktu editing dan juga ngisi suara video ini itu sebenarnya badan aku tuh belum pulih total. Jadi harap dimaklumi kalau video ini itu pengisi suaranya itu kayak lemes, nggak bertenaga gitu. Oh ya, anakku ini umurnya tuh 10 mau 11 tahun. Dan dia itu aku tinggal semenjak umur sekitar 6 bulan atau 7 bulan gitu. Dan sekarang dia sudah bisa ngerawat aku waktu aku kurang enak badan kayak gini. Dulu waktu pertama kali aku ninggalin anakku yang masih bayi, banyak orang yang menyalahkan aku. Kata mereka aku itu gila harta dunia daripada menjaga anak sendiri. Tapi itu semua tidak menyurutkan tekad bulatku waktu itu. Karena sejatinya orang hanya bisa menilai dan berkomentar, tapi tidak pernah bisa memberikan solusi. Kalau dipikir-pikir, ibu mana yang mau meninggalkan anak yang masih bayi? Seandainya mereka tahu rasanya ninggalin anak masih bayi itu lebih sakit daripada waktu dulu aku tuh ngelahirin anak ini. Apalagi waktu itu aku ninggalin anakku itu masih dalam keadaan nyusui ya teman-teman. Aku dulu itu pagi masih nyusuin anakku dan malamnya itu aku terbang ke Singapura. Mungkin di antara kalian yang nonton video ini ada seorang ibu dan sudah mempunyai anak, mungkin kalian akan tahu rasanya ninggalin anak masih bayi dan masih nyusu. Tapi kembali lagi, kalau aku dulu nggak nekat, mungkin sampai saat ini kita nggak bisa bangkit. Karena waktu itu memang keluarga kecilku ini masih dalam cobaan ekonomi ya teman-teman. Bisa dibilang cobaannya cukup berat di bidang ekonomi. Mungkin waktu dulu kalau kita berdua itu nggak kuat-kuat iman, kita berdua itu mungkin sudah pisah dan nggak bisa menikmati momen-momen seperti ini lagi. Jadi untuk kalian yang belum tahu cerita pahit aku, mungkin ngelihatnya wah Mbak Yuli udah sukses ya, rumahnya bagus, sawahnya luas, punya kendaraan pribadi. Semua itu butuh pengorbanan. Apalagi waktu aku ninggalin anakku Alisa ini,
Dia itu yang ngasuh hanya suami aku, karena kebetulan di Banyuwangi sini kedua mertua aku itu sudah almarhum dari aku dan suami aku belum nikah. Dan alasan aku merantau dan nekat ninggalin anak dan suami aku itu dulu itu karena kita itu terlilit hutang, usaha yang gulung tikar, rezeki seret. Pokoknya di awal-awal pernikahan aku dulu itu banyak banget cobaannya. Dan alhamdulillah berkat kesabaran kita berdua, akhirnya aku dan Pak suami bisa mewujudkan impian kita berdua ya teman-teman. Jadi untuk kalian yang sedang berjuang, tetap semangat ya. Jangan putus asa, jangan menyerah sebelum kalian sukses. Mungkin kalian bisa mencontoh dari kisahku ini ya teman-teman. Aku benar-benar berawal dari nol sama sekali, hingga bisa sampai seperti ini itu membutuhkan perjuangan dan proses yang cukup panjang. Tapi aku cukup bersyukur dengan aku diberi cobaan seperti itu, menjadikan aku itu wanita lebih kuat lagi, pantang menyerah, berhujatan juga, dan yang lebih penting aku menjadi orang yang lebih ulet, lebih teliti, dan lebih dewasa lagi. Karena jujur sebenarnya aku itu dulu itu orangnya sangat manja banget, minta apa-apa mesti diturutin. Tapi semenjak aku mendapatkan cobaan seperti itu, aku menjadi orang yang lebih mandiri dan lebih kuat lagi. Pokoknya semua itu ada hikmahnya. Oh ya, untuk yang sempat tanya rumah aku ini panjang dan luasnya berapa, aku sendiri kurang paham ya teman-teman, karena ini yang ngurus semuanya suami, dan rumah ini itu yang beli suami aku waktu dia kerja di Taiwan dulu ya. Jadi aku waktu nikah itu sudah dibelikan rumah ini. Kalau nggak salah itu aku tuh pernah dengar rumah ini itu panjang dan luasnya itu 7 musuh 16 gitu lah, pokoknya kayak gitu kalau nggak salah ya. Karena rumah aku ini jujur modelnya itu panjang ya, karena tanahnya itu dia itu panjang ke belakang. Dan waktu beli rumah sama tanah ini waktu dulu ya, itu harganya sekitar kalau nggak salah ya 160 juta teman-teman. Dan itu hasil jerih payah suami aku, hasil kerja di Taiwan dulu. Enak banget kalau sudah menikah itu punya rumah sendiri, walaupun itu belum mewah, karena kita sebagai perempuan merasa menjadi nyonya besar di rumah sendiri, bebas menata rumah, mendesain rumah, entah itu rumah mau dibersihin atau enggak ada yang ngomplain. Oh ya teman-teman, di sini aku tidak lupa juga aku minta doanya ya, mudah-mudahan aku itu cepet dapat momongan lagi biar rumah aku ini lebih rame ya. Karena jujur rumah aku itu aku bisa bilang besar dan luas, tapi anaknya baru 1. Sebenarnya aku tuh pengen banget beres-beres rumah, pengen desain rumah, pengen menata rumah, tapi keadaan badanku lagi ngedrop kayak gini, jadi biarin aja ya rumahnya berantakan. Aku juga punya rencana itu mau bikin mini kebun di belakang rumah, sampai sekarang juga belum terrealisasi. Pokoknya banyak banget planning yang mau kita buat ya teman-teman, mulai dari mau nanam cabai di sawah, mau bikin kebun mini, mau desain rumah, mau masang paving, mau beresin pagar, mau ngecat, mau ini mau itu, tapi terhalang sama badan yang lagi loyo. Dan kalian tahu nggak, badan aku loyo-loyo kayak gini itu sama suami aku tuh dikira aku tuh lagi hamil. Dan tadi pagi itu tiba-tiba dibeliin test pack langsung 2, dan aku itu kenapa nggak bikin video ya biar jadi kenangan gitu, saking panik, nervous, dan juga bingung ya teman-teman. Karena jujur suami aku tuh pengen banget nambah momongan, jadi suami aku tuh bisa dibilang itu laki-laki yang sangat family man gitu ya. Dia itu telaten banget kalau ngurus anak.
Oke teman-teman, jadi videonya cukup sederhana aja seperti ini. Doain ya, mudah-mudahan aku itu cepat sehat kembali biar bisa beraktivitas seperti biasanya. Dan untuk kalian semua, pokoknya tetap semangat dan salam sukses. Oke guys, sudah dulu ya videonya. Karena ibuku lagi sakit, gak bisa banyak omong, jadinya ini aku ya yang menutupan. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Jumpa lagi besok ya.